Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami dan yang telah mengizinkan kami bersekutu di dalam firman-Mu, dimanapun kami berada, tolong kuasai hati dan pikiran kami dan berikan kami Roh-Mu yang kudus, agar Roh-Mu itu yang menguduskan hati kami dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, Selasa 24 Februari 2026, diambil dari surat Paulus kepada Timotius dari 1 Timotius 1 ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Demikian firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Alai nati nebakni patikido haholongon sian rohanayas, sian panolopi ni panggora ni roha, nang sian haporseaon naso marlau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, jika kita ingat atau kita renungkan perjalanan kita dari kecil hingga kita ada sekarang, yang namanya nasihat itu pasti ada. Nasihat dari orang tua, dari kakak, abang, dari guru, dari pemerintah, dari orang-orang yang mengasihi kita. Kalau dilihat ada yang perlu atau yang harus diperbaiki, pasti ada nasihat. Namun nasihat dari kita manusia kadang-kadang hanya di bibir, bukan dari hati. Atau ada juga yang memberi nasihat itu sekedar mau mengungkapkan kesalahan kita, sehingga cenderung dia mempermalukan. Oleh karena itu, kalau firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, yang disuruh untuk tinggal di Efesus, Paulus menyuruh Timotius tinggal di Efesus. Satu tugas yang harus dikerjakannya, salah satu dari berbagai tugas dalam pengajaran firman Tuhan, yaitu menasehatkan orang-orang tertentu. Nasihat. Dan firman Tuhan hari ini bisa kita lihat apa sih tujuan nasihat itu dan seperti apa. Dalam hal ini dikatakan tujuan nasihat itu adalah kasih. Nasihat dalam bahasa Yunani parangelia mengandung unsur teguran, anjuran yang kuat. Yang dimaksud dengan nasihat dalam nats ini adalah seluruh bimbingan spiritual yang dilakukan oleh seorang gembala atau pelayan kepada jemaat atau orang-orang tertentu yang membutuhkan nasihat itu. Nasihat itu dikatakan tadi termasuk teguran terhadap orang-orang yang menyimpang atau menyeleweng dari arahan dari firman Tuhan. Dalam hal ini di ayat 3 disebutkan yang mengajarkan ajaran lain dari yang diajarkan oleh Injil. Itu harus diberi nasihat atau teguran atau bimbingan. Supaya apa? Supaya kembali ke jalan yang seharusnya. Seluruh nasihat sekali lagi merupakan bimbingan spiritual yang mempunyai satu tujuan, yaitu kasih. Karena kasih adalah penggenapan hukum Taurat, Rom 13 ayat 10. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia melayani dengan kasih, menegur dengan kasih, mengajar dengan kasih, dan bekerja oleh karena kasih.
Dalam hal ini untuk memberikan nasihat itu disebutkan, hendaklah nasihat itu yang bertujuan untuk kasih, dikatakan kasih yang timbul dari hati yang suci. Ada tiga sebutan di sini dari mana nasihat itu muncul supaya dia pada akhirnya bermuara atau bertujuan kepada kasih. Dari hati yang suci, yang kedua dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Hati yang suci atau murni menggambarkan motivasi yang benar, bersih, tidak bercacat, konsisten antara iman dan tindakan, antara perkataan dan perbuatan, serta bertanggung jawab di hadapan Allah dan manusia. Sedangkan iman yang tulus ikhlas adalah yang sungguh-sungguh tanpa kepura-puraan dan berakar kuat pada Injil, bukan kepada keinginan atau pikiran manusia. Sehingga setiap yang menerima nasihat itu menjadi pribadi yang lebih baik, yang penuh dengan kasih. Ada perubahan di hati orang yang menerima nasihat yang membuahkan kasih itu tadi. Sehingga disebutkan bagaimana kita yang memberi nasihat pun yang menerima nasihat itu didorong oleh kasih yang lahir dari hati yang suci, hati yang adalah pusat penggerak dari seluruh kehidupan kita, bukan lebih dominan pikiran. Yang terjadi ketika firman ini disampaikan oleh Paulus kepada Timoteus, sehingga penting sekali menasehatkan nasihat yang bertujuan untuk kasih itu, karena waktu itu orang-orang atau muncul pengajar-pengajar sesat yang lebih mengutamakan pengetahuan pikiran. Disebutkan dalam hal ini aliran gnostisisme. Pengetahuan atau pikiran itu lebih kuat daripada hati. Nasihat ini mengutamakan pikiran. Jadi waktu itu muncul pengajar-pengajar sesat yang mengutamakan pikiran dan mengorbankan hati. Suara hatinya dikalahkan oleh pikirannya, sehingga kalau misalnya menjadi orang Kristen itu lebih suka banyak menghafal ayat-ayat, tetapi dalam perbuatan jauh dari kasih yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Yesus. Oleh karena itu nasihat mengutamakan kasih yang keluar dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus. Kalau kasih dalam hal ini bicara, kasih itulah yang menjadi pusat dari pengajaran, atau karena kasihlah maka Allah mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tahu kita semua sudah mengerti kasih itu apa sih. Kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni. Jadi kalau kita menegur seorang yang bersalah, itu karena kita mau supaya dia kembali ke hidup yang sesungguhnya, hidup dalam kasih, dalam hati yang murni, dan dalam iman yang tulus ikhlas. Jadi kalau kita, saudara-saudaraku, ditegur atau digembalakan oleh karena sesuatu hal yang sudah bertentangan dengan firman Allah, jangan marah. Tetapi juga orang yang memberi nasihat itu, yang menegur itu harus juga di dalam kelemah lembutan, di dalam kasih, sehingga dua-duanya hidup di dalam kasih, baik yang memberi nasihat maupun yang menerima nasihat. Ada yang mengatakan begini, seorang pelayan atau gembala di tengah-tengah satu gereja, jika yang diberi nasihat itu belum berubah di dalam kasih yang murni, yang tulus, maka masih harus dipelajari terus bagaimana dia memberi nasihat itu, mengutamakan nasihat daripada pikiran, mengutamakan kasih daripada pengetahuan, mengutamakan suara hati yang murni, iman yang tulus daripada sekedar menghafal banyak ayat-ayat Alkitab. Saudara-saudaraku, di hari ini kita diingatkan, hiduplah dalam kasih dan berikanlah nasihat yang bertujuan untuk hidup dalam kasih, kasih yang membawa perubahan, kasih yang mengampuni, kasih yang hidup di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan adalah kasih, Dia sumber kasih, hiduplah di dalam Dia supaya kita beroleh kasih yang sesungguhnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang telah memberikan kami firman-Mu, nasihat
untuk mengingatkan kami, baik kami orang tua, baik kami kakak atau guru atau pelayan, kami boleh saling menasehati yang bertujuan untuk kasih yang murni, yang tulus, sehingga kami menyampaikan itu dari hati yang murni, yang suci, dan hati nurani yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh kasih dan dalam iman yang tulus ikhlas, bukan kepura-puraan. Tuhan yang baik, tolong kami semua para hamba-hambamu agar kami boleh melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan setiap umatmu yang mendengarkan firman ini juga boleh menerima nasihat yang dari Tuhan, dari firman-Mu, sebab Engkau Allah yang adalah sumber nasihat, sumber kasih. Hanya di dalam Tuhan kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu hari ini. Berkatilah jemaat-Mu yang berulang tahun, Tuhan berikan umur panjang, sukacita, dan berkati mereka yang dalam kegiatannya, biarlah semuanya bekerja dalam kasih dan dimotivasi oleh kasih untuk melakukan segala sesuatu, baik di dalam kehidupan sehari-hari, di tengah keluarga maupun di tengah pelayanan. Berkati juga bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyatakan kuasa kasih-Mu, sehingga setiap masyarakat apapun agamanya, apapun pekerjaannya, semuanya boleh hidup dalam kasih yang murni. Berkati para pemerintah agar mereka juga boleh bertindak sebagai pemerintah yang adil, yang melaksanakan tugasnya di dalam kasih yang suci. Tuhan yang baik, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berduka, Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami serahkan semuanya hanya ke tangan pengasihan-Mu, sebab kami tahu di tangan-Mu kami semua pasti aman dan selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan dengarlah doa kami di saat kami sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.